Aksi tawuran dua kelompok remaja di Jalan Bojong Raya, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga benda tumpul untuk melukai lawannya. Beberapa warga maupun para pedagang yang melihatnya tidak berani melerai kedua kelompok remaja ini lantaran takut. Warga yang berada di lokasi mengaku tidak mengetahui dari mana asal-usul kelompok remaja yang terlibat tawuran. Warga berharap agar aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin di jam-jam rawan guna mencegah aksi serupa kembali terjadi. Dari Jakarta, Rizky Palufi, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun melibatkan bus, 2 truk, 1 mobil, dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Akses Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Kecelakaan bermula saat kelima kendaraan tersebut melaju dari arah Surabaya. Saat tiba di lokasi, bus rombongan santri menabrak mobil minibus di depannya. Laju bus tak terkendali hingga kemudian kembali menabrak sepeda motor dan 2 truk box. Kedua truk box bermuatan tersebut langsung terguling ke sisi kanan dan di tengah badan jalan. Naas, pengendara motor suami istri tewas di lokasi setelah terseret bus. Nabrak Avanza. Yang bis? Habis nabrak Avanza, baru nabrak sepeda motor yang kecelakaan meninggal ini. Habis nabrak kecelakaan, yang sepeda motor baru nabrak box ini. Box ini terpental, akhirnya putar balik, baru nabrak ini. Truk satunya? Iya. Berarti total ada berapa kendaraan, Mas? Kurang lebih ada 5. Yang meninggal sementara? Yang meninggal 2 sepeda motor, suami istri. Selain masih lakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan, polisi juga masih melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara korban luka masih dilakukan pendataan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. OTT lagi, Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap dan ruang kerjanya disegel KPK. Roy Suryo menjalani lanjutan sidang pra-peradilan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Seorang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi Ompreng MBG. Ya, halo pemirsa, selamat sore. Pengennya sih pemerintah ngasih solusi yang tidak habis untuk masalah rakyat ya. Tapi kenyataannya tidak ada habis-habisnya kepala daerah malah terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK. Belum lagi seorang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal ditetapkan sebagai tersangka korupsi Ompreng MBG. Bagaimana ini? Selengkapnya bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sido Sore. Seorang pria dilaporkan meninggal dunia setelah tertemper KRL di kawasan stasiun Jurangmangu Kamis kemarin. Insiden ini sempat mengganggu operasional perjalanan KRL menuju Rangkas Bitung. Ya, inilah situasi di stasiun Jurangmangu yang sempat tertahan akibat kecelakaan yang melibatkan seorang pria. Pria tersebut dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Akibat insiden ini, penumpang sempat menumpuk di peron 5 dan 6 stasiun Tanah Abang hingga sore hari. Kondisi mulai berangsur normal setelah perjalanan kereta kembali diberangkatkan pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Jenazah korban telah dievakuasi, sementara penyebab pasti kejadian masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak kepolisian. Kakinya kena. Pemirsa, kemunculan hewan langka tapir di Jalan Lintas Mesuji Lampung sempat menggegerkan warga. Ya, seperti inilah kemunculan hewan langka dan dilindungi. Seekor tapir di Jalan Lintas Mesuji Lampung, kawasan hutan register 45. Hewan ini sempat berjalan di permukiman warga dan berhenti di aspal jalan. Warga pun antusias merekam tapir dengan ponselnya. Namun saat kabur, hewan tersebut dikejar warga. Dari kebun jelasnya Om.
Nah, sayangnya pemirsa, di video yang disebarkan warga berikutnya, tapir tersebut sudah dipotong oleh oknum warga. Padahal tapir termasuk hewan dilindungi dan diatur dalam pasal 40 ayat 2, pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Bagi pelaku yang terbukti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara atau memperniagakan satwa yang dilindungi terkena sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan saat ini polisi telah mengamankan 4 orang diduga terlibat dalam pembunuhan tapir itu. 2 lainnya masih buron. Pelaku diduga menyembelih tapir dan dagingnya dimasak rica-rica. Nanti nyampe sini udah habis, dulu nggak kebagian nanti. Tidak ada habis-habisnya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK. Dan kali ini Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap dan ruang kerjanya disegel KPK. KPK menyegel ruang Bupati Langkat Syah Afandin pada pagi tadi. Penyegelan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap beberapa orang di kota Binjai pada kemarin sore. Selain Bupati Langkat Syah Afandin, KPK juga menangkap seorang mantan DPRD dan 1 orang pihak swasta. KPK belum menjelaskan apa kasus korupsi yang menjerat Bupati Syah Afandin. Penangkapan Bupati Langkat hanya selisih sehari dari OTT KPK yang menjerat Bupati Kuantan Sengingi. Sejak dilantik 2024 lalu, sudah 12 kepala daerah baik gubernur maupun bupati yang ditangkap karena kasus korupsi. Dan kita sudah terhubung dengan rekan Indira Utomo di Gedung Merah Putih KPK Republik Indonesia. Indira, apa informasi terbaru dari OTT KPK ini? Selamat sore David dan juga pemirsa ya. Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Sumatera Utara dengan menangkap sebanyak 7 orang tersangka di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan dalam keterangannya tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa 7 orang yang diamankan ini terdiri dari 1 merupakan aparatur sipil negara, kemudian 1 orang lainnya merupakan penyelenggara negara, serta 5 orang lainnya merupakan pegawai swasta. Ke-7 orang ini diamankan di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di Langkat, kemudian Binjai dan juga Medan. Dan dalam operasi tangkap tangan ini KPK juga mengamankan barang bukti begitu sejumlah uang ratusan juta yang merupakan dugaan suap dari fee proyek pihak swasta kepada Bupati Langkat. Dan selanjutnya seluruh pihak yang diamankan ini sebelumnya telah menjalankan pemeriksaan di Polrestabes Medan. Dan untuk Bupati Langkat sendiri tadi telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 14.30 dan hingga saat ini masih terus menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Dan KPK juga menduga perkara ini berkaitan dengan suap proyek yang berada di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selain itu penyidik juga akan mendalami kemungkinan dugaan lain seperti adanya gratifikasi terhadap Bupati Langkat. Dan menurut keterangan juru bicara KPK, untuk Bupati Langkat ini sendiri juga diamankan di rumah dinasnya di Medan. Dan dalam operasi kali ini tim KPK juga menyegel sejumlah lokasi yang nantinya apabila dibutuhkan untuk mencari bukti tambahan akan dilakukan penggeledahan begitu pemirsa. Dan hingga saat ini KPK masih terus mendalami dugaan suap di kawasan Sumatera Utara dan akan kami kabarkan terus kepada Anda David update-nya. Baik Indira Utomo, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, skandal korupsi program makan bergizi gratis semakin meluas. Dan kali ini seorang polisi aktif berpangkat jenderal ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi ompreng MBG. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 1 lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan
di Rutan Sauriba Cabang Jasa Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana ijazah Jokowi digelar. Jaksa penuntut umum mendakwa Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, diantaranya Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Kuasa hukum Jokowi yang hadir di persidangan mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti ijazah di hadapan majelis hakim. Sidang perdana Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung hampir 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan akan mengajukan perlawanan. Adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu Pasal-pasal itu tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan begitu ya. Kuasa hukum Jokowi yang hadir di sidang perdana Dr. Tifa mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti di hadapan majelis hakim. Jokowi bahkan berencana membawa seluruh dokumen kelulusannya sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum. Dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Menutup sidang perdana, majelis hakim memberikan waktu 1 pekan kepada tim kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa untuk menyusun perlawanan atas surat dakwaan. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 9 Juli 2026 dengan agenda penyampaian perlawanan atau keberatan dari pihak terdakwa. Dari Jakarta, Yasmin Atania, M. Zulkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Hari ini Roy Suryo menjalani lanjutan sidang pra-peradilan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, agenda sidang adalah pembuktian dari termohon atau Polda Metro Jaya. Sidang yang semula dijadwalkan pukul 9 pagi ditunda menjadi pukul 1 siang. Menurut Roy, proses penangkapan dan penahanan dirinya tidak sesuai prosedur. Atas dasar itu, ia mengajukan pra-peradilan. Perkara pokok yang menjerat Roy baru dapat disidangkan setelah proses pra-peradilan selesai. Dan berikutnya kita simak laporan Ismalia Medasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ismalia, seperti apa laporan terkini dari sana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Betul sekali pada hari ini untuk sidang pra-peradilan Roy Suryo ini sudah mencapai di agenda penyerahan kesimpulan yang dimana nantinya akan dibacakan putusan pada Selasa pekan depan yakni tanggal 7 Juli 2026. Dan sebelumnya ini rangkaian sidang mulai dari pembacaan permohonan, jawaban dari termohon yakni Polda Metro Jaya, replik, duplik hingga pemeriksaan saksi dan juga pemutaran video sebagai alat bukti ini juga telah selesai dilangsungkan dan menurut kuasa hukum dari Roy
Roy Suryo sendiri, yakni Abdul Ghaffar. Ini penyerahan kesimpulan merupakan ini sudah mencapai tahap akhir sebelum nantinya dibacakan putusan. David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan dalam persidangan sebelumnya dari pihak Roy Suryo ini menghadirkan 3 orang saksi yang termasuk seorang saksi yang berada di lokasi saat proses penangkapan berlangsung, dan tim kuasa hukum juga memutar 3 rekaman video yang disebut menggambarkan proses penggeledahan rumah dari Roy Suryo. Dan juga menurut kuasa hukum dari Roy Suryo sendiri, yakni Abdul Ghaffar Sangaji, ini terdapat bagian penting dalam rekaman tersebut yang tidak dipublikasikan karena atas arahan hakim tunggal demi menjaga privasi dan menghindari munculnya kegaduhan di tengah masyarakat. Dan dapat kami informasikan tadi juga Roy Suryo datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti sebelumnya, ini datang sekitar pukul 2 dan karena ini memang hanya penyerahan kesimpulan saja, jadi sidang ini berlangsung secara singkat sebelum nantinya akan dibacakan putusan pada Selasa pekan depan. Nantinya kita akan sama-sama mengawal bagaimana putusan, apakah pra-peradilan dari Roy Suryo ini akan dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya kami akan mengabarkan kembali atau pekan depan mengabarkan kembali kepada David dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Ismailia untuk informasinya, kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno menilai dakwaan penuntut umum terhadap Dr. Tifa terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Jokowi kurang tepat. Hal ini dikarenakan bukti yang disampaikan jaksa penuntut umum tidak terkait terhadap dakwaan. Nah, kalau pencemaran nama baik ini, karena saya kaitkan dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, di situ salah satu yang saya dengar adalah ada dokumen pembanding ijazah Pak Jokowi yang disita dari 14 orang. Jadi ada 14 dokumen pembanding. Nah, ini dokumen pembanding untuk membuktikan apa? Dokumen pembanding ini bukan untuk membuktikan pencemaran nama baik. Dokumen pembanding ijazah, ya, kalau memang disita, itu harusnya dikaitkan dengan pasal dugaan pembuatan atau bahkan dugaan penggunaan ijazah palsu. Ini supaya masyarakat melihat di sini bahwa kalau ada laporan polisi yang berkaitan dengan penggunaan dugaan ijazah palsu, nah itu alat buktinya, ya salah satu bisa disita adalah ijazah yang bisa disita dari beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Tapi kalau ijazah ini mau dibanding-bandingkan dalam perkara dakwaan berkaitan dengan pencemaran nama baik, ini membanding-bandingkan ijazah ini, saya nggak tahu membandingkan dalam rangka apa yang dikatakan otentik dengan ijazah lain, ya kan? Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Heri Kurniawan menyoroti langkah jaksa yang memasukkan tayangan program rakyat bersuara iNews TV sebagai materi dakwaan perkara pidana kasus ijazah Jokowi. IJTI menilai langkah tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadi contoh buruk bagi perlindungan karya jurnalistik di Indonesia. Harusnya jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik, karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Gitu, dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi pelindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya. Berbahaya dalam jangka panjang, ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukkannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan dalam kasus sidang tersebut. Ya pemirsa, kemarin Roy Suryo menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Roy Suryo hadir memberikan dukungan moral kepada Dr. Tifa di sela-sela dirinya menunggu jadwal sidang pra-peradilan terkait kasus yang menjeratnya yang juga digelar pada hari yang sama. Roy mendoakan agar Dr. Tifa diberikan ketabahan dalam menghadapi dakwaan tersebut. Ada tanda tanya besar, ada apa ini? Kok Jakarta
Saya tidak akan berikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra-peradilan. Kasus penganiayaan perempuan kembali terungkap pemirsa. Kali ini seorang perempuan di Jakarta diduga telah dianiaya seorang polisi aktif, bahkan dipaksa untuk meracik narkoba. Tim hukum Hotman Paris Hutapea atau Hotman 911 resmi melaporkan seorang polisi yang diduga telah menyiksa seorang perempuan usia 30 tahun berinisial M. Saat mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta, korban datang menggunakan kursi roda akibat luka bakar di sekujur tangan dan juga kaki korban. Korban M berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa penganiayaan bermula dari perkenalannya dengan seorang anggota polisi pada tahun 2023. Setelah menikah siri, bukannya mendapatkan kasih sayang, korban justru dianiaya, disekap hingga disiram air keras. Penderitaan korban semakin bertambah karena terduga pelaku selain mencekoki korban dengan narkoba, pelaku bahkan memaksa korban untuk meracik sabu. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Usai melapor ke polisi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk divisum. Korban telah dibawa ke rumah aman sebagai upaya perlindungan dari intimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan gugur saat menangkap terduga pengedar narkoba di desa Tumbang Kalame, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dalam insiden berdarah ini, satu warga juga meninggal dunia, sementara dua anggota polisi lain dinyatakan hilang. Aibda Yudi, anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala serta jari tangan putus. Jenazahnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani visum dan autopsi. Pihak keluarga tampak menangis histeris. Almarhum tewas saat melakukan operasi penangkapan terhadap terduga pengedar narkoba bernama Bio, residivis kasus narkotika di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, Kamis dini hari. Semua keluarga terkejut dengan kabarnya ini. Makanya semua kita terkejut dengan kabar ini karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Pada pagi hari ini, pagi tadi baru kita dapat informasi memang luka di kepala. Terus ada di bagian lain, Pak? Kalau bagian lain kita nggak lihat, cuma di kepala, berapa luka di kepala dengan di tangan. Terduga pelaku sempat berhasil diamankan petugas, namun situasi berubah saat sejumlah anggota keluarganya muncul dan melakukan penyerangan menggunakan parang. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan seorang keluarga terduga pelaku meninggal dunia. Kejadian memicu kedatangan warga yang diduga terprovokasi sehingga terjadi penyerangan massa terhadap petugas kepolisian. Dua anggota Satres Narkoba berusaha melarikan diri dengan berenang menyeberangi sungai. Massa bahkan sempat menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas yang melarikan diri. Di Desa Tumbang Kalame saat ini sedang kondusif dan kami sudah selesai melaksanakan olah TKP. Upaya kami saat ini sedang berfokus untuk pencarian anggota kami yang masih belum ditemukan. Hingga kini proses pencarian terhadap dua anggota Satres Narkoba yang hilang masih terus dilakukan secara intensif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional menggagalkan upaya penyeludupan 3,37 ton narkotika jaringan internasional. Barang bukti berupa 3,37 ton kuncup bunga kanabis asal Thailand berhasil disita tim gabungan BNN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan pergudangan Gresik, Jawa Timur.
Narkotika tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur impor resmi dengan modus operandi baru. Untuk mengelabui petugas, narkotika disembunyikan di dalam 4 kontainer dan disamarkan menggunakan dokumen kepabeanan yang nampak sah. Kuncup bunga kanabis diduga akan diolah dan digunakan sebagai bahan baku cairan rokok elektrik atau vape. Dalam operasi gabungan ini, petugas mengamankan 12 orang tersangka. Dan dicen bea cukai. Kami hitung mundur, 3, 2, 1. Pemirsa, dari hasil rekonstruksi kasus penyiksaan dan penyekapan oleh Taufik Hidayat, tersangka terbukti dan mengakui melakukan kekerasan terhadap korban. Polisi juga masih mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP. TKP 3, 5, dan 6. Demikian rekonstruksi yang sudah berjalan lancar. Karena 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan ringan tampar-tampar. Itu aja lah, tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6. Total tadi 21 adegan. Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam itu, tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi. Jadi mukanya juga dipakai tangan kosong dengan telapak tangan di pelipis. Sedikitnya ada 21 adegan proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, jaksa penuntut umum serta kuasa hukum kedua belah pihak. Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Dalam rekonstruksi ini melibatkan 6 tempat kejadian perkara dengan memperagakan 21 adegan penyiksaan. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Bahkan di TKP terakhir, tersangka berusaha mengobati korban karena takut korban meninggal dunia. Diharapkan usai dilakukannya proses rekonstruksi ini, penyidik Polda Jawa Barat bisa mengirimkan berkas tahap 1 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami Kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikan jalan seperti itu. Sebelumnya penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Tidak hanya YTR, pemirsa. Korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga juga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait laporan korban pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat.
Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari laporan yang sudah diajukan oleh korban, pada siang ini pihak kepolisian mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kombes Pol Rumi Untari, Dir PPA PPO Polda Jawa Barat menjelaskan masih melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat yang dilaporkan pada tahun 2024. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek ya, Mbak. Sebelumnya, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban YTR, terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YT, keluarga meminta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bersiap melakukan operasi rekonstruksi wajah terhadap gadis YTR, korban penyekapan dan penyiksaan di Bandung. Tim medis menargetkan operasi rekonstruksi dapat dimulai beberapa pekan ke depan setelah kondisi YTR dinyatakan stabil. Kondisi gadis YT, korban penyekapan dan penyiksaan oleh Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat dilaporkan terus menunjukkan perbaikan selama 2 pekan terakhir. Meski demikian, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat ini belum dapat melakukan operasi rekonstruksi wajah lantaran masih memprioritaskan penanganan infeksi yang belum sepenuhnya pulih. Tim dokter juga mewaspadai risiko komplikasi serius termasuk sepsis akibat infeksi berat yang dialami korban. Setelah kondisi infeksi dinyatakan terkendali, tim dokter berencana memulai operasi rekonstruksi wajah dan kaki secara bertahap pada minggu ketiga perawatan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus memantau perkembangan gadis YT, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Ia memastikan bahwa korban akan mendapat perawatan terbaik dan dilakukan bedah rekonstruksi wajah. Sekarang sudah dirawat di Hasan Sadikin. Saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajah. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi Hasan Sadikin. Proses rekonstruksi wajah diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 3 bulan dan dilakukan secara bertahap. Sedikitnya 40 tenaga medis dilibatkan dalam penanganan medis gadis YT, mulai dari dokter spesialis penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, psikiater hingga ahli gizi. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. YTR, korban penyekapan yang masih dirawat intensif di rumah sakit, berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya ini dihukum seberat mungkin. Jadi yang ngerasain apa yang saya rasain. Pelaku pencurian nekat memotong puluhan meter kabel listrik yang tersambung dengan CCTV Dinas Perhubungan di Jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara. Akibatnya pemantauan jalur lalu lintas pun mati total. Terputusnya aliran listrik tiba-tiba tanpa pemberitahuan segera ditelusuri petugas PLN di kawasan Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Hasilnya petugas mendapati sejumlah orang tengah membakar kabel listrik di pinggir jalan. Namun saat diinterogasi, tak ada yang mau mengaku pelaku pembakaran ini. Hasil pemeriksaan, kabel puluhan meter ini berfungsi mengaliri listrik kamera CCTV di Jalan Lodan Raya dan hilang dicuri dengan cara dipotong. Diduga kabel dibakar untuk diambil tembaga lalu dijual. Aksi pencurian ini pun ternyata sudah kerap terjadi dan sangat meresahkan. Kini, perbaikan CCTV milik Dinas Perhubungan sedang dikerjakan agar kawasan ini kembali terpantau dari kemacetan dan tindak kejahatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Dua pencuri sepeda motor bersenjata api ditangkap polisi di Taman Sari, Jakarta Barat. Keduanya dibuntuti dari kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan karena gerak-geriknya mencurigakan. Polisi meringkus dua pria di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap setelah dibuntuti polisi patroli di kawasan Pondok Indah. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dua senjata api rakitan lengkap dengan 10 butir amunisi kaliber 9 mm. Polisi juga menyita 3 kunci letter T, 4 anak kunci palsu, serta 1 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Hasil pengembangan mengungkap kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian motor dan telah berulang kali beraksi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Para pelaku mengaku menjual hasil curiannya ke wilayah Pandeglang, Banten. Pengembangan itu didapat informasi bahwa si pelaku itu melakukan aksinya pencurian kendaraan motor sudah beberapa kali, dan setiap melakukan pencurian sepeda motor dibuangnya atau dijual di daerah Banten. Senjata api yang didapatkan dari pelaku senjata api rakitan, dan berikut lengkap ada pelurunya, yang satu ada 6 butir, yang satu 4 butir. Polisi kini masih terus mendalami asal-usul senjata api rakitan serta memburu jaringan penadah aksi kejahatan mereka. Hanya gara-gara persoalan tidak sebar undangan hajat, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tewas ditembak tetangganya di bagian kepala. Tetangga tembak tetangga terjadi di Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Kamis siang. Korban bernama Pendi ini seketika tewas terkapar bersimbah darah usai proyektil peluru bersarang di kepalanya. Korban ditembakkan pelaku bernama Andi Rustam menggunakan sepucuk senjata api rakitan miliknya. Dari keterangan saksi, kejadian bermula dari cekcok persoalan undangan hajatan yang diamanahkan kepada korban untuk disebar ke kampung tetangga. Namun seketika adu mulut menjadi semakin memanas saat pelaku mengetahui bahwa undangan dititip korban ke temannya. Korban ini ada diberi tugas membagikan undangan. Dalam membagikan undangan tersebut itu ke desa tetangga. Nah, dari situ undangan tersebut ternyata dititipkan lagi oleh korban. Setelah itu ditanya pelaku selaku yang memang tuan rumah yang akan hajatan tersebut, ditanya undangannya sudah dibagikan atau belum. Bahasanya udah, tapi dititipkan. Jadi emosinya mungkin dari situ. Korban saat ini telah dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Sementara pelaku melarikan diri dan sedang dalam pengejaran petugas kepolisian dari Polres Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Perwira TNI dan Polri aktif masuk dalam daftar nama tersangka baru kasus korupsi MBG. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.